Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madaniyah dari kelas A3. Di video ini saya akan menjelaskan kembali tentang materi psikologi komunikasi, tentang sistem komunikasi interpersonal, yang bagian atraksi interpersonal. Langsung saja kita ke materi. Apa sih yang disebut atraksi interpersonal itu? Menurut Jalaluddin Rahmat, atraksi interpersonal itu adalah kesukaan kepada orang lain, sikap positif, dan daya tarik seseorang. Jadi apa ya? Atraksi interpersonal itu adalah berhubungan dengan daya tarik. Jadi atraksi itu daya tarik. Makin tertarik pada seseorang, makin besar kecenderungan berkomunikasi dengannya. Kayak misalkan nih, contohnya kayak gini. Misalnya saya lagi dalam perjalanan, naik mobil angkutan umum atau sebut saja bis. Saya lagi di bis, terus udah kayak gitu ketemu orang ini membuat saya tertarik gitu. Akhirnya saya ajak komunikasi. Pas udah diajak komunikasi ternyata nyambung, ya udah bawaannya pengen berkomunikasi terus. Tapi kalau misalkan dia itu nggak tertarik, nggak menarik gitu, rasa ingin berkomunikasinya juga tidak ada gitu. Nah, terus ada faktor personal yang mengakibatkan adanya sebuah atraksi interpersonal. Yang pertama itu ada kesamaan karakteristik personal. Orang yang memiliki kesamaan dalam nilai, sikap, keyakinan, ideologis cenderung saling menyukai. Mereka yang bersahabat menunjukkan korelasi yang erat dalam kepribadiannya. Kita ambil contohnya kayak gini aja. Saya suka K-pop dan ada teman saya yang suka K-pop. Pasti kita tuh ada satu chemistry. Pas kita ada satu chemistry, karena ada satu kesamaan, jadi kita nyambung nih. Jadi ada atraksinya, ada daya tariknya antara saya dan teman saya. Seperti itu. Terus ada tekanan emosional. Bila orang berada dalam keadaan yang cemas atau harus memikul tekanan emosional, ia akan menginginkan kehadiran orang lain. Jadi contohnya kayak gini, saya lagi cemas, lagi bingung, lagi stres misalnya tentang bayaran kuliah ya. Aduh, saya bingung banget nih, gimana caranya bayar kuliah, saya lagi nggak ada uang kayak gitu. Terus saya lagi bingung, lagi stres, bener-bener bingung gitu. Terus udah kayak gitu, saya WA lah teman saya kayak, sini dong, aku lagi ini nih, aku lagi stres nih, lagi galau, lagi gamut kayak gitu, lagi bingung. Terus teman saya datanglah ke rumah. Kayak dia datang pun saya udah seneng, saya udah seneng, apalagi dia kayak menghibur atau misalkan ya udah yuk kita keluar, kita healing, kita lupain sejenak masalahnya, terus baru nanti cari solusinya kayak gitu. Jadi kehadiran seseorang itu juga sangat berpengaruh ya untuk emosional saya. Terus ada harga diri yang rendah. Orang yang rendah diri cenderung mudah tertarik pada orang lain. Karena dia orangnya itu rendah diri, yaitu merasa kurang ya, yang ada pada dirinya gitu. Jadi dia mudah tertarik sama orang lain, dia mudah suka sama orang lain karena dia merasa orang lain itu punya lebih, kalau misalkan dia itu kurang kayak gitu. Nah, terus ada isolasi sosial. Bagi orang yang terisolasi, kehadiran manusia merupakan kebahagiaan, sehingga kecenderungan untuk menyenangi orang lain akan bertambah. Kita ambil contohnya narapidana. Narapidana itu kan ada di sel. Mereka itu hanya berkomunikasi dengan terbatas dengan orang itu aja. Nah, makanya kalau misalkan ada orang yang kayak kunjungan kayak gitu, terus juga kayak ada mungkin ada orang dari luar gitu, mereka tuh bakal seneng. Sama juga kayak misalkan penghuni pulau terpencil, mereka karena sama aja terbatas, karena itu saja. Terus misalkan ada turis atau wisatawan yang datang ke situ, pasti mereka bakal seneng karena ada suatu topik yang baru yang mereka bicarakan gitu. Itu yang membuat nanti adanya atraksi interpersonal. Selanjutnya ada faktor situasional yang mengakibatkan adanya atraksi interpersonal. Yang pertama itu daya tarik fisik. Beberapa penelitian telah mengungkapkan bahwa daya tarik fisik seringkali menjadi penyebab utama atraksi interpersonal.
Orang cantik dan tampan juga lebih efektif dalam mempengaruhi pendapat orang lain dan biasanya diperlakukan lebih sopan. Saya nggak munafik, saya pernah melihat dengan kepala saya sendiri bahwa orang cantik atau orang tampan itu lebih dihargai, lebih diperlakukan sopan, dan lebih didengar ketimbang orang yang kurang cantik dan kurang tampan. Kita bisa lihat misalkan nih, contohnya dari daya tarik fisik ini adalah iklan-iklan seperti sabun mandi, terus juga iklan-iklan skincare. Itu mereka itu menggunakan model yang cantik dan ganteng. Karena apa? Karena untuk apa ya, menarik perhatian dari penonton itu tersebut. Terus ada selanjutnya tuh ganjaran atau reward. Kita akan menyenangi orang yang memberikan hadiah kepada kita, bisa berupa bantuan, dorongan moral, pujian, atau hal-hal yang meningkatkan harga diri kita. Kita pasti suka dong sama orang yang suka balik sama kita. Kita pasti suka dipuji sama orang. Kita senang dipuji sama orang. Jadi adanya atraksi interpersonal itu gini deh, kalau misalkan saya dipuji gitu sama orang, jadi kayak apa ya, semacam baper gitu, kayak walaupun itu sama cewek atau cowok, orang tua, anak kecil, jadi kayak makasih kayak gitu. Jadi kita juga kayak respect gitu sama orangnya ya gitu, karena kita seneng kan dipuji. Atau kita kayak dikasih di apa namanya, kita lagi kesusahan terus udah kayak gitu tiba-tiba temen apa ya, ngomong kayak gitu, berbicara kayak kamu butuh bantuan nggak, kayak gitu, tanpa kita suruh dia ngomong kayak gitu, pasti kita kayak dia ternyata perhatiannya sama saya gitu. Apa namanya, pasti kita juga seneng perasaannya kan. Terus ada familiarity tuh dimana kalau misalnya kita sering ketemu sama orang itu, maka kita akan menyukainya. Karena ya itu sendiri, karena kita sering ketemu, karena udah tahu seluk beluknya, jadinya kita bakal suka. Terus ada kedekatan. Orang yang cenderung menyenangi mereka yang tempat tinggalnya berdekatan, persahabatan lebih mudah tumbuh di antara mahasiswa yang duduk berdampingan. Ini pengalaman saya. Jadi kan saya kuliah di Unsera, terus mahasiswa Unsera itu ada orang Pandeglang, saya orang Pandeglang, terus ada orang Cilegon, Serang, Tangerang, atau bisa juga luar Banten. Saya kan orang Pandeglang tuh, jadi saya lebih dekat sama mahasiswa yang orang Pandeglang juga, karena saya merasa kita satu daerah. Terus udah kayak gitu, terutama orang yang sekelas sama saya, kayak misalkan Syafa Salsabila, Vira Anggun, Restianti, Ratu Olga, kita sekelas dan saya merasa dekat dengan mereka karena saya merasa rumah kita dekatan, kita satu daerah kayak gitu. Jadi saya lebih senang sama mereka. Tapi saya juga senang sih sama orang-orang apa namanya, yang berasal dari daerah lain. Tapi ya gitu kan, kesenangan orang beda-beda. Jadi saya lebih nyaman, lebih dekat dengan orang yang dengan orang Pandeglang ini. Terus ada kemampuan. Kita cenderung menyenangi orang-orang yang memiliki kemampuan lebih tinggi daripada kita atau lebih berhasil dalam kehidupannya. Ya, contohnya kayak ini. Saya kan suka make up, dunia permakeupan. Terus udah kayak gitu, saya suka ngikutin atau follow orang-orang yang MUA yang udah besar, yang udah punya nama. Kayak contohnya kalau di daerah Banten ini yang cukup terkenal itu adalah Jen Kaumi, Iis Yunerli, terus juga ada Yolanda Makeup, ada Fizili, terus yang udah tinggi banget gitu kayak Bubah Alfian, Benus Suromba. Itu saya seneng kalau misalkan saya ngelihat postingan-postingan atau instastory mereka tentang share gimana ilmu-ilmu yang
belum saya tahu gitu. Jadi saya senang walaupun mereka itu misalkan nih nggak nge-share tentang ilmu-ilmu, melainkan mereka nge-share tentang kehidupannya sehari-hari. Saya senang karena apa ya, kayak saya ngidolain orang-orang yang kayak sudah berhasil. Dari mereka, karena kesuksesan mereka saya bisa belajar, saya termotivasi dari mereka, bahwa saya harus bisa seperti mereka, kayak gitu. Jadi ada daya tarik tersendiri saya terhadap mereka. Terus ada akibat atraksi interpersonal, ada halo effect. Halo effect itu adalah persepsi. Kayak contohnya kayak gini, saya ketemu sama orang, misalkan yang namanya Widya itu pertama kali ketemu saya itu adalah ekspresinya itu senyum, terus juga apa ya, kayak sopan, kayak gitu. Pasti persepsi saya terhadap Widya, atau first impression saya terhadap Widya itu adalah Widya orangnya baik, Widya orangnya ramah, sopan. Dan beda lagi kalau misalkan Widya itu ketemu saya pertama kali, Widya itu jutek orangnya, nggak senyum, terus juga ya nyelonong aja gitu. Pasti saya juga first impressionnya juga atau persepsi saya juga kayak Widya orangnya cuek, Widya orangnya jutek gitu kan. Jadi ya itu persepsi. Terus ada efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi itu dimana tujuan-tujuan atau pesan-pesan yang ada dalam komunikasi itu tersampaikan dengan baik, kayak gitu. Jadi ya komunikasi yang efektif, seperti itu. Mungkin sudah cukup penjelasan materi dari saya. Saya minta maaf jika banyak kekurangan. Saya pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.